Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Gunawan Putra dari Prodi Ilmu Politik 2018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses pembentukan undang-undang secara garis besar diatur di dalam Undang-Undang tahun 1945, yaitu pasal 20 ayat 1, di mana DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang pertama, pasal 5 ayat 1 tertulis, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Selanjutnya, di dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang 1945 diatur bahwa setiap rancangan undang-undang RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya, lebih spesifik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Kewenangan DPR Republik Indonesia membentuk undang-undang merupakan kekuasaan yang melekat pada DPR selain kekuasaan pengawasan dan anggaran. Wewenang pembentukan undang-undang ini diwujudkan ke dalam fungsi legislasi DPR yang bersumber kepada Undang-Undang 1945 dengan ketentuan pasal 20 ayat 1 yang menggariskan, yang pertama, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang kedua, setiap RUU yang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Nah, yang ketiga, jika RUU tidak mendapat persetujuan bersama, RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. Dan yang keempat, Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Dalam hal RUU yang telah disetujui dan tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Kekuasaan membentuk undang-undang pada DPR merupakan wewenang atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang 1945 yang dipegang oleh Presiden. Amandemen pasal 5 ayat 1 semua dipegang oleh Presiden. Akibatnya, beban untuk membentuk undang-undang yang diwujudkan dalam fungsi legislasi DPR menjadi tanggung jawab DPR sepenuhnya. Dengan kata lain, perubahan Undang-Undang 1945 telah mendudukan posisi DPR sebagai lembaga utama pembentuk undang-undang. Sedangkan Presiden tetap memiliki kekuasaan membentuk undang-undang dalam bentuk hak mengajukan RUU pada DPR, yang dimana dalam pasal 5 ayat 1 sekaligus untuk mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Undang-undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Untuk undang-undang tertentu melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Secara garis besar, proses pembentukan undang-undang terbagi menjadi 5 tahap, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Dewan Perwakilan Daerah terkait RUU tertentu menyusun daftar RUU yang akan diusul ke depan. Proses ini umumnya dikenal dengan istilah penyusunan program legislasi nasional atau
prolegnas. Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam keputusan DPR. Ada 2 jenis prolegnas, yakni yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun, yakni prolegnas jangka menengah, proleg DM, dan tahunan, prolegnas prioritas tahunan, proleg PT. Sebelum sebuah rancangan undang-undang dapat masuk dalam prolegnas tahunan DPR dan pemerintah sudah harus menyusun terlebih dahulu naskah akademik dan rancangan undang-undang tersebut. Namun, prolegnas bukanlah satu-satunya acuan dalam perencanaan pembukaan undang-undang. Dimungkinkan adanya pembahasan atas RUU yang tidak terdapat dalam prolegnas karena muncul keadaan tertentu yang perlu segera direspon. Pada tahap mengumpulkan masukan, pemerintah, DPR, dan DPD secara terpisah membuat daftar RUU, baik dari kementerian atau lembaga, anggota DPR, DPD, fraksi, serta masyarakat. Usul rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, dan DPD, yaitu yang pertama, RUU yang berasal dari DPR. Proses penyiapan RUU yang berasal dari DPR dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Peraturan Tertib DPR. Dan Badan Pembantuan Penyiapan Usul Inisiatif DPR. Sebelum menjadi pada usul inisiatif DPR, ada beberapa badan yang membantu penyiapan suatu RUU. Misalnya, RUU Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disiapkan oleh tim asistensi Badan Legislasi atau BALEK. Selain itu, ada beberapa badan lain yang secara fungsional memiliki kewenangan untuk menyiapkan sebuah rancangan undang-undang yang akan menjadi usul inisiatif DPR. Badan ini adalah Pusat Pengkajian Pelayanan Data dan Informasi PPPDI yang bertugas melakukan penelitian atau substansi RUU, dan tim perancang Sekretariat Jenderal DPR yang menuangkan hasil penelitian tersebut menjadi sebuah RUU. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada bab 5 bagian 1 penyusunan undang-undang pasal 43 ayat 1, mana rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR dan DPD atau Presiden RUU dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden dan kepada pimpinan DPD untuk RUU yang berkaitan dengan kompetensi DPD. Yang ketiga, usul inisiatif DPR tahap pertama penyusunan RUU dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu berdasarkan prolegnas dan kedua inisiatif dari anggota komisi gabungan atau komisi atau BALEK. Penyusunan prolegnas oleh DPR dikoordinasikan oleh DPR melalui BALEK dan legislasi. Dalam prolegnas ditetapkan skala prioritas sesuai pengembangan kebutuhan masyarakat. Tahapan awal untuk mengajukan RUU, usul inisiatif dapat diajukan oleh anggota komisi gabungan atau badan legislasi. Usul inisiatif RUU tersebut beserta penjelasan, keterangan atau naskah
akademis yang disampaikan secara tertulis oleh anggota atau pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan badan legislatif kepada pimpinan DPR, disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya setelah dilakukan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Tahapan kedua, dalam rapat paripurna, setelah usul inisiatif RUU tersebut diterima oleh pimpinan DPR memberikan kepada anggota tentang masuknya usul inisiatif RUU tersebut, kemudian dibagikan kepada seluruh anggota. Rapat paripurna untuk memutuskan apakah usul RUU tersebut secara prinsip dapat diterima menjadi RUU usul dari DPR atau tidak. Setelah diberikan kesempatan kepada fraksi untuk memberikan pendapatnya, keputusan dalam rapat paripurna dapat berupa persetujuan dengan perubahan atau penolakan. Nah, dalam hal persetujuan, DPR menugaskan kepada komisi, kepada Balek atau panitia khusus untuk menyempurnakan RUU tersebut. Dalam hal RUU yang telah disetujui tanpa perubahan atau telah disempurnakan, disampaikan kepada Presiden oleh pimpinan DPR dengan permintaan agar Presiden menunjuk menteri yang akan mewakili pembahasan RUU tersebut bersama-sama dengan DPR, dan kepada pimpinan DPD jika RUU yang diajukan mengenai hal-hal tertentu. Dalam waktu 60 hari kerja sejak diterimanya surat tentang penyampaian RUU dari DPR, Presiden menunjuk menteri yang tugas mewakili Presiden dalam pembahasan RUU bersama DPR. Terhadap RUU yang berasal dari DPR, terdapat beberapa pengaturan yang harus diperhatikan sebagai syarat keabsahan, yaitu yang pertama, pengusul berhak mengajukan perubahan selama usul RUU belum dibicarakan dalam badan musyawarah yang membahas penentuan waktu pembicaraan dalam rapat paripurna usul RUU tersebut. Yang kedua, pengusul berhak menarik usulannya kembali selama usul RUU tersebut belum diputuskan menjadi RUU oleh rapat paripurna. Dan yang ketiga, pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR, kemudian dibagikan kepada seluruh anggota. Tahap penyusunan RUU merupakan tahap penyiapan sebelum sebuah RUU dibahas bersama antara DPR dan pemerintah. Tahap ini terdiri dari yang pertama, penyusunan rancangan undang-undang. Selanjutnya adalah harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Yang ketiga, pembuatan naskah akademik. Nah, naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan, pada pasal 43 ayat 3 dinyatakan rancangan
undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai naskah akademik. Pada ayat keempat dinyatakan bahwa ketentuan pada ayat ketiga tidak berlaku bagi rancangan undang-undang yang mengenai pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua, penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, atau yang ketiga, pencabutan undang-undang atau pencabutan pengganti undang-undang. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.